Shalom. Mari berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2024 yaitu jangan lupa berterima kasih. Haleluya. Saudaraku, di dalam Alkitab yang akan menjadi ayat pokok kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-17. Di situ ada satu kisah, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Namun saudaraku, Yesus berkata kepada mereka, "Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan di tengah jalan perjalanan mereka semua ada 10 orang, mereka menjadi sembuh, menjadi tahir. Saudara, pada waktu itu kalau sakit kusta adalah satu sakit yang sangat berbahaya. Di kala zamannya 10 orang kusta ini, ribuan tahun yang lalu, penyakit kusta ini tidak ada obatnya. Penyakit kusta ini tidak dapat disembuhkan. Dan saudaraku, penyakit kusta ini adalah penyakit yang orang yang kena kusta ini mereka tidak boleh berbaur di dalam masyarakat. Mereka harus disingkirkan, mereka harus terisolasi, mereka tidak boleh ada di kumpulan orang banyak. Mereka harus diasingkan, disendirikan. Jadi betapa orang kusta ini boleh bilang mereka sangat dipermalukan kalau mereka sakit kusta. Dan apa yang terjadi, saudaraku? 10 orang yang tadinya datang kepada Tuhan, semuanya sudah disembuhkan, semuanya sudah menjadi tahir. Tetapi ayat ini akan kita baca di dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka semua menjadi tahir. Ayat 15. Seorang dari antara mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudaraku, 10 orang semuanya sudah sembuh. Tetapi ternyata hanya satu yang tahu berterima kasih. Saudaraku, jangan sampai kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa mengembalikan ucapan syukur kepada Tuhan. Memang sangat sedikit sekali orang yang tahu berterima kasih. Sangat sedikit sekali orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ketika dia sudah ditolong oleh Tuhan, sedikit sekali yang tahu berterima kasih. Orang kalau dia tahu berterima kasih, itu ada tindakan yang nyata. Buktinya apa kalau dia tahu berterima kasih? Orang Kristen kalau dia tahu berterima kasih, buktinya apa? Seperti yang dilakukan oleh satu orang kusta ini. Bukti dari dia berterima kasih yaitu dia datang kembali kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Ketika dia dalam perjalanan, mereka semua lihat Yesus sembuh. Orang semua, kita semua sudah sembuh. 9 orang ini dong lupa. Mereka lupa. Mereka langsung terus ke rumah mereka, ke orang-orang saudara-saudara mereka. Mereka pulang kembali. Tetapi satu orang ini yang dikatakan orang Samaria ini, dia balik, dia ingat, saya sudah sembuh karena Yesus sudah menyembuhkan. Dia kembali, dia datang kepada Tuhan. Orang-orang Kristen kalau dia dikatakan tidak lupa berterima kasih, pasti dia rajin beribadah. Karena bagaimana kita mau menunjukkan kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita tidak beribadah? Amin. Kalau kita hanya berkata di rumah, "Tuhan, terima kasih banyak, saya sehat, saya kuat." Sedangkan ada ayat firman Tuhan berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan." Ada ayat yang seperti itu, "Maka rotimu diberkati, penyakitmu dilalukan." Ada ayat dalam Keluaran, saudaraku, 23-25. Jadi saudaraku, orang yang
kasih, ciri-cirinya dia datang beribadah kepada Yesus. Saya bersyukur semua yang datang pada saat ini adalah orang yang tahu berterima kasih. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena kalau kita tidak tahu berterima kasih, pasti kita cuma tidur di rumah. Karena kita menganggap remeh nafas yang Tuhan berikan. Saudaraku, setiap hari kalau kami Beston, kami tempat Beston di sini, Ibu Alvina sudah tahu. Kalau dia mau bersih gereja, Ibu Alvina sudah lihat ada karpet di sini. Kami tidak angkat-angkat itu karpet, sudah masukkan di samping di sini di gudang. Setiap hari, setiap pagi sebelum kami bekerja, kami geser ini sofa, meja, alas di situ. Kami tempat berdoa di situ, saudaraku. Di saat saya sementara menyembah, saya selalu teringat, Tuhan, bagaimana ya Tuhan, kalau seandainya hari ini Tuhan kasih stop CP nafas, itu setiap hari saya ingat, saudaraku. Tuhan, banyak lagi yang harus saya kerjakan, Tuhan. Kalau seandainya ini Tuhan, hari ini Tuhan kasih berhenti nafas saya, apalagi kalau saya renungkan, saudaraku. Nafas itu sangat berarti. Saudaraku, kehidupan itu sangat berarti. Setiap hari saya renungkan itu. Ketika saya mau Beston dengan Bapak Gembala kami, Tuhan, dalam pikiran saya, Tuhan, apa jadinya ya kalau hari ini Tuhan kasih putus nafas saya? Kalau hari ini hidup saya di dunia sudah berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk menyenangkan Tuhan, tidak ada lagi kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku, hidup kita ini adalah hidup yang anugerah Tuhan. Jadi jangan sampai kita lupa berterima kasih. Jangan sampai kita tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur jemaat Daud di hari ini sudah mengalami peningkatan. Banyak sekali yang saya lihat mengalami peningkatan. Ibu Merti dia bilang dia takut sekali terlambat. Itu peningkatan. Berarti kita sementara berterima kasih kepada Tuhan dengan cara kita menghormati ibadah, tidak mau terlambat. Ibu Paula kan juga bersaksi sama lewat perkataan tadi, lewat puji-pujian, lewat memimpin puji-pujian. Kita mau berusaha berterima kasih kepada Tuhan. Saudaraku, orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, dia disayang Tuhan. Amin. Saudaraku, kami banyak kali mengalami pertolongan Tuhan. Karena setiap hari sebelum kami bekerja, kami mau belajar berterima kasih. Terima kasih Tuhan, mesti tarik nafas di hidung. Terima kasih Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah stop, biar lagi kami mau urus anak, mau bekerja, mau sampaikan firman, kalau Tuhan bilang stop, kamu sampai di sini, sudah tidak ada kesempatan. Tetapi orang yang tahu berterima kasih, dia disayang Tuhan. Kami hari ini mengalami satu kesaksian, saudaraku. Tadi saya bilang, Ecun kasih bersih mobil merah, mau pakai baju jemput, karena mobil putih kondisinya belum bisa baju jemput lebih, apalagi kalau masuk jalan rusak. Pertama kacanya sudah retak, kalau masuk jalan goyang-goyang bisa dia jatuh. Baru bannya, saudaraku, ternyata kami cek sudah 2 yang harus diganti, belakang, di depan, di bagian sopir. Saya lihat, oh sudah tipis sekali. Pantas kalau saya bawa, saudaraku, dia macam Toto Forest, saudaraku, macam gemetar-gemetar. Saya bilang, ini kurang angin kah? Saya lihat anginnya tidak kurang, bannya masih kelihatan tinggi, kencang. Oh ternyata sudah ada ban yang benjol. Saudaraku, kami sudah pengalaman dulu waktu mau ibadah di Sko, karena so benjol, masih di hall tekam dia meledak, saudaraku. Belum sampai tempat ibadah itu sudah pernah terjadi waktu mau ibadah di keluarga Bu Marsya waktu itu. Ya pecah langsung, saudaraku, karena dipaksakan. Jadi saudaraku, saya bilang, Ecun bersihkan mobil merah, mau jemput jemaat. Saudaraku, serta semua bersih, saya lagi di tangga, memang saya sudah lihat kayaknya ban depannya sudah agak mulai tak kupas. Baru kami sarapan tadi, selalu bilang, Mak, ban merah depan itu di bagian sopir, kawatnya sudah keluar. Kawat dari bannya sudah keluar. Saya bilang, aduh, suka si bersih mau jemput, kawatnya sudah keluar. Terus mau ganti cepat-cepat, ini sudah tidak bisa. Ada ban reserve, tidak tahu anginnya kurang atau tidak. Karena kalau ban reserve lama digantung, biasa anginnya dia berkurang. Jadi tambah dulu ban anginnya baru bisa ditukar. Jadi saya bilang, luar biasa Tuhan. Belum pakai ban jemput mobil merah ini, saudaraku. Tuhan suka saya tunjuk itu kawatnya. Kalau kawatnya sudah keluar, saudaraku, dia sudah siap-siap mau meletus itu. Semua siap-siap mau pecah. Jadi saya bilang, Salomo, dia sudah pakai mobil putih dulu. Kamu jalan pelan-pelan saja, jangan balap-balap. Karena mobil putih juga bannya, memang bannya sudah tipis tapi belum timbul kawat. Tetapi merah sudah tipis, sudah keluar kawat. Kalau sudah keluar dia punya kawat-kawat itu,
Ya paling baru jalan berapa meter sudah pecah. Saya bilang inilah pertolongan Tuhan. Sebelum berjalan Tuhan sudah tunjukkan. Sebelum kami melakukan aktivitas menjemput Tuhan sudah tunjukkan. Jangan pakai ini, bisa jadi kamu masih di Hamadi, belum sampai halte Kam tadi, bisa-bisa sudah kempes. Karena apa, saudaraku? Sudah pecah malahan, saudaraku. Gagal jadi jemputan. Karena kita tahu berterima kasih. Tuhan sayang kepada kita, jadi Tuhan meluputkan kita dari mara bahaya. Amin. Kalau kita tahu berterima kasih, Tuhan sayang kepada kita. Tuhan menghargai orang yang tahu berterima kasih. Amin. Coba saudaraku, saudara bantu orang, saudaraku. Misalnya ibu poluakan dan bapak poluakan, bantu orang datang misalnya minta bantuan ini itulah apa macam apalah. Ibu bantu saya kak, tolong saya, iya ibu dan bapak tolong, bantu dengan segenap hati. Tiba-tiba ketika dia sudah berhasil tunggu 2-3 bulan, dia sudah tidak datang berterima kasih. Ketemu di acara dia cuek, ketemu di jalan dia tidak sapa. Pasti ibu dan bapak berkata, memang ini orang ini tidak tahu sekali berterima kasih. Saya sudah bantu, saya sudah tolong, amin. Tuhan juga seperti itu. Tuhan sudah jaga kita, Tuhan sudah berkati, Tuhan masih berikan nafas, saudaraku. Itu kita perlu untuk berterima kasih, saudaraku. Kita perlu untuk mencari Tuhan, saudaraku. Kita perlu untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih bernafas, itu berkat yang besar. Jangan kita ukur berkat Tuhan dengan kekayaan, amin. Jangan kita ukur pemberian Tuhan itu dengan harta benda. Saudara masih bernafas, masih bisa bekerja walaupun penghasilan saudara masih sedikit. Kita harus bersyukur dari berkat yang seadanya. Saudaraku, hari Kamis, kami setiap hari bikin apa saudaraku? Khotbah. Jadi kadang-kala saudaraku tidak ada waktu mau masak. Sudah ada ikan di freezer, sudah beli. Untuk mau kerjakan sudah tidak ada waktu. Jadi pagi saudaraku makan ala kadarnya. Siang saya bilang Bapak Gembala, nggak sempat bikin super mie saja. Masak super mie. Jadi satu hari Kamis itu kami makan ala kadarnya saudaraku. Jadi super mie saudaraku, telur seadanya saudaraku, karena waktu tidak mencukupi. Tapi Tuhan tahu karena kami tahu berterima kasih. Waktu yang kami lalui kami tidak pakai dengan sia-sia. Malamnya saudaraku, Tuhan gerakkan ada orang bawa makanan. Bawa cookies saudaraku, bawa ikan, saudaraku bawa, pokoknya macam-macam saudaraku. Saya bilang, hari Jumat itu, puji Tuhan, malam dia sudah bawa. Saya bilang, Cun, simpan di kulkas. Nanti besok mama mau makan nih papa. Puji Tuhan. Saya belum cek makanan apa saja yang dibawa. Pas hari Sabtu itu kami, ternyata dong bawa hari Jumat malam. Pas hari Sabtu itu saudaraku kami mau puasa. Setiap hari Sabtu kami puasa. Saya bilang, mau masak. Biasa puasa kami tidak banyak aktivitas. Kami fokus doa, baca Alkitab, memuji dan memuliakan Tuhan. Saya bilang, ada makanan yang tadi malam jemaat ada bawa. Jadi saya buka kulkas, saya cek. Ternyata berkat itu berkat yang enak saudaraku. Saya bilang, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan tahu, orang kemarin itu cuma ada makan super mie. Orang kemarin itu cuma ada makan makanan ala kadarnya. Jadi hari ini pas tolong puasa, jadi tolong buka puasa saudaraku. Puji Tuhan anak-anak semua makan. Ada mujair bakar, tuna bakar, sambalnya lengkap saudaraku. Saya bilang, luar biasa. Ada kue saudaraku. Saya bilang, Tuhan itu memang mengerti. Saya tidak bilang Tuhan kasih makanan yang enak kan. Kami mengucap syukur walaupun super mie. Jemaat Tuhan yang tahu berterima kasih. Walaupun gaji kita masih seadanya, tetap berterima kasih. Orang yang tahu berterima kasih, dia dekat dengan pertolongan Tuhan. Amin. Tetapi orang yang banyak mengeluh, orang yang banyak bersyukur, dia jauh dari pertolongan Tuhan. Kadang-kala Tuhan cuma menguji, apakah ketika saya berikan berkat ala kadarnya, dia bersyukur kah tidak? Kalau kita bersyukur, kita akan melihat mujizat Tuhan. 5 roti dan 2 ikan itu membuktikan. Ketika Tuhan mengucap syukur, mengucap berkat, mujizat terjadi. Amin. Jadi kalau gaji kita masih seadanya, pekerjaan kita belum rame, usaha kita belum naik, saudaraku, bersyukur, terima kasih Tuhan, saya ada berkat seperti ini. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Jangan mengeluh, jangan saudaraku, apalagi mau marah dengan Tuhan. Tuhan saya sudah begini kok begini. Saudaraku, berterima kasih saja. Saudaraku, kami banyak
pertolongan Tuhan. Ayat yang selanjutnya saudaraku, ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudaraku, orang yang tahu berterima kasih itu sama artinya orang yang tahu membayar harga dengan Tuhan. Orang yang tahu berkorban dengan Tuhan. Satu orang kusta ini dia kembali, itu bayar harga. Kenapa bayar harga? Dia harus jalan ulang, saudaraku. Balik lagi itu membutuhkan tenaga, saudaraku. Membutuhkan usaha, membutuhkan kerja keras. Dia harus kembali, dia harus cari ulang Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata, buktinya 9 orang mereka tidak kembali. Karena apa? Karena memang berterima kasih itu hal yang gampang-gampang susah. Banyak orang sudah ditolong, kami pun alami seperti itu. Banyak orang, ya kami tolonglah saudaraku. Ketika mereka mencari pernikahan, kami bantu. Kami tidak kasih beban-beban yang berat. Kami tidak bilang, oh persyaratannya seperti ini. Yang penting kalian komitmen mengasihi Tuhan, hidup kudus dengan Tuhan, tidak boleh bercerai, pertahankan rumah tanggamu. Yang kami pesan saudaraku, kalian setia beribadah, sudah itu sudah. Kalau materi kami tidak bilang, oh kamu harus kasih berkat begini. Malah saudaraku, banyak yang menikah di Pondok Daud tidak ada bayar apapun, gratis, sampai akte sama gratis. Nanti sekarang karena kami harus bayar belangkonya di kantor daerah, ya baru itu yang cuma dibayarkan apa? Cuma dibayarnya itu, surat nikahnya itu. Itu pun saudaraku cuma 100.000, 150.000 saudaraku, tidak lebih, tidak ada embel-embelnya. Tetapi kami lihat ini banyak yang kami tolong, sudah dibantu. Saya lihat saja di Facebook, mau komentar pun tidak, padahal sudah jalan-jalan di Bandung, saudaraku. Saya lihat statusnya ada di Jayapura, tidak mau muncul-muncul di gereja, saudaraku. Padahal waktu ingin dibantu, saudaraku, hampir tiap malam telepon, Pak Gembala ada di rumah, saya boleh datang. Ada. Biar kami ada kesibukan, kami tinggalkan karena mereka mau urus, mereka punya kepentingan. Kami bantu. Setiap hari ada. Tetapi ketika kepentingan mereka sudah terjawab, saudaraku, kepentingan mereka sudah selesai, mereka melupakan. Jadi memang banyak orang seperti itu. Banyak orang mungkin yang saudara tolong lupa untuk berterima kasih. Sebab itu orang yang berterima kasih itu bernilai di pemandangan Tuhan. Amin. Orang yang tahu berterima kasih, orang yang bayar harga mencari Tuhan, orang yang bersusah payah mencari Tuhan, dia diperhatikan Tuhan. Orang yang tahu berterima kasih itu diperhatikan Tuhan, saudaraku. Tadi malam kami berkunjung, saudaraku, di Hall Tekam, pemuda 2 yang ibadah minggu lalu, pemuda Yudi dan pemuda Naldi. Kami berkunjung pakai mobil merah, puji Tuhan, Tuhan masih tolong rupanya. Mobil merah itu tidak pecah di tengah jalan. Sudah di parkiran baru ketahuan tadi pagi. Dan saudaraku, di tengah perjalanan Bapak Gembala berkata begini, aduh tongpe subscriber ini tolong nak bawa jalan. Biasa orang saudaraku jalan, kekenalan, bantu subscribe. Kami punya channel YouTube karena kami masih pemula. Untuk mencapai target yang harus dicapai itu bagi manusia susah ya saudaraku. Karena untuk kekenalan belum tentu orang mau bantu. Amin. Kenalan kadang-kadang keluarga pun kami telepon, tunggu nak ada balasan, tidak subscribe. Jadi untuk naiknya subscribe itu ya memang 100% mengandalkan Tuhan. Telepon ponakan, telepon kakak kandung, memang saudaraku lahir dari ibu yang sama, tunggu nak ada balasan saudaraku. Sedangkan mau buka WA saya lihat, aduh tumpe WA ini, tumpu kakak ini luar biasa. Saya bilang sudah maju jadi, punya ya hidupnya sudah di atas jadi. Sedangkan tumpe WA dong tidak buka. Saya bilang memang kadang-kala orang yang terdekat dengan kita, mereka yang tidak mendukung sebenarnya. Keluarga, ponakan telepon, anak basudara segala macam. Tolong kah, bantu kah, biar kalian tidak mau nonton tidak apa-apa. Yang penting sudah tekan itu tombol subscribe, itu lonceng gitu kalau di YouTube. Jadi tadi malam kami cuma berkata, Tuhan kami percaya malam ini Tuhan, subscriber yang ada di YouTube kami 250 Tuhan. Karena waktu kami jalan, kami lihat 11 lagi baru sampai 250. Jadi kami dengan iman, Bapak Gembala dengan iman, kami percaya Tuhan, ini hari-hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan tertambah 11 orang
genap 250. Sudah kami sudah berkunjung saudaraku. Pulang kami tidur. Bapak Gembala semua kita sono sudah mulai mau tupata teler-teler karena ngantuk. Bapak Gembala tanya, "Yang berapa yang subscribe?" Saya bilang masih sama. Berapa? 240. Sudah mau tidur lagi, sudah mau. Yang berapa? Masih sama 240 sudah. Bangun pagi sudah mau siap-siap untuk ibadah. Bapak Gembala tanya, "Yang buka cepat-cepat. Coba lihat berapa?" Saya lihat. Saya buka aktifkan, ya tak tambah 1, 251. Saya bingung, bukan tak tambah 1, ini tak tambah 12 saudaraku, bukan tambah 1. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kami sudah tidak tanya-tanya orang lagi, kami sudah tidak bilang tolong bantu kah ini kah. Ternyata Tuhan sudah bekerja, amin. Tuhan yang bekerja lagi bukan kita saudaraku. Kalau kita tahu berterima kasih bayar harga, saudaraku kami Tuhan tahu bayar harga kunjungi mereka. Becek-becek sekali Bapak bilang. Parkir di sini sudah baru jalan kaki ke dalam di perumahan Permata 4. Masih becek di belakang karena hujan-hujan. Jadi tinggal potong jalan-jalan kaki. Mobil parkir di jalan besar, jalan baru masuk. Tuhan tahu karena ada melayani. Jadi Tuhan balas dengan subscriber yang bertambah. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Ini seperempat perjalanan. Nanti tunggu lagi 500, nanti tunggu lagi 7,5, nanti tunggu lagi 1.000. 1.000 itu baru dikatakan pemula. Memang benar-benar terdaftar pemula. Saudaraku, kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan kalau kita tahu berterima kasih. Saudaraku, kami melewati anak Yosia, saudara lihat, sepanjang bulan Oktober dia sakit. Ibu Alda lihat, aduh ini anak pucat-pucat. Ibu Friska, ini anak ini pucat-pucat. Karena memang sakit. Saya bilang kayaknya anak ini malaria. Tapi kalau mau bawa ke dokter, pasti mau kasih obat pahit, dia tidak mau. Ini pasti anak ini mesti bawa di rumah sakit. Tetapi kalau di rumah sakit kami tidak punya uang. Kami tidak punya BPJS. Jadi kami ambil tindakan, kami cuma berharap kepada Tuhan. Yosia tidak dikasih minum apa-apa saudaraku. 1 bulan panas, dingin, gemetar, forest 1 bulan saudaraku, tidak dibawa ke dokter, tidak minum obat apa-apa saudaraku. Jadi 1 hari kadang-kadang dia tidak makan, cuma minum teh manis dot. Jadi dotnya bikin teh, cuma itu yang dia minum. Jadi dia sembuh 1, 2, 3 jam sampai 6 jam, malam dia bermain-bermain. Pas mau tidur dia panas lagi saudaraku. Bangun pagi dia sehat, siang dia panas, begitu terus setiap hari. Tetapi kami coba berkatakan, kami percaya Tuhan pasti tolong anak ini. Kami tidak bawa ke dokter. Mukanya so pucat, kakinya sudah putih, sudah pucat lah saudaraku. Saya bilang ini pasti malaria. Tapi Tuhan saya percaya malaria tidak akan berkuasa atas hidupnya. Saudaraku, secara medis malaria kalau dibiarkan pasti akan naik plusnya. Kalau hari ini masih plus 1, ini hari tidak minum obat, besok bisa plus 2. Besok plus 2 tidak minum obat, bisa plus 3, plus 4. Karena virus atau yang ada di dalam tubuh itu akan berkembang terus saudaraku. Tetapi saudaraku, darah Yesus sanggup menghancurkan segala sakit penyakit. Saudaraku, kami melihat 1 bulan Oktober Yosia sakit. Masuk bulan November, mulai tanggal 1 sampai sekarang sudah tidak ada panas dingin forest saudaraku. Sudah tidak ada pucat, tidak ada ini, malahan makan nasi sendiri. Dia bilang, Aci, bilang tidak ada ikan, nasi dia makan sendiri, tidak pakai apa-apa. Saya bilang puji Tuhan, so sehat. Anak ini saudaraku makan walaupun tidak ada lauknya, tetap dia makan kalau sudah sehat. Saya bilang inilah pertolongan Tuhan. Sehat, kuat, lari-lari mau apa sama. Puji Tuhan. Kalau kita tahu berterima kasih, tahu bersyukur akan nafas kehidupan ini, tuh kita disayang Tuhan. Amin. Kita diperhatikan Tuhan. Saya kasih contoh tadi, orang yang terus bantu, orang sudah tolong dan tidak tahu berterima kasih. Coba saudara bayangkan, memang luar biasa. Saya so bantu, lihat kalau dia mau bantu saya, kalau dia mau tolong saya, pasti hati kita kecewa toh, amin. Pasti hati kita kecewa, kok sampai hati dia begitu Saya so bantu sampai hati sekali dia tidak bantu saya lagi. Sampai hati mau tegur saja dia so lupa semua. Tuhan juga seperti itu. Kalau kita tahu berterima kasih, Tuhan akan berkata luar biasa. Ternyata dia tidak lupa saya punya kebaikan. Oh luar biasa umat ini, oh luar biasa jemaat ini. Oh ternyata dia tidak lupa akan Tuhan punya kebaikan. Saudaraku, jangan sampai kita lupa kebaikan Tuhan. Minimal bukti yang kita tunjukkan ialah kita beribadah. Orang yang beribadah berarti dia masih renungkan, oh Tuhan terima kasih, saya masih sehat kuat karena Tuhan beri nafas.
Minimal saudaraku. Tetapi kalau kita bisa berbuat lebih, ya lakukan lebih. Amin. Seperti ibu-ibu saudaraku waktu terakhir ini ya. Apa khotbah terakhir? Waktu lalu ibu-ibu semua semangat. Hari Minggu dong sudah rapat berapa ibu-ibu. Oh ibadah ibu-ibu berjalan. Setelah sudah berjalan ibu bilang, "Torang mau dukung panitia Natal. Tong mau bikin RW mau cari dana." Oh puji Tuhan. Jadi hari Sabtu ini ada bikin RW di Koya Barat, saudaraku, di rumah Ibu Polokan, Bapak Polokan. Untuk sekolah minggu mau bantu dana untuk panitia Natal yang akan dibuat di Entro. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi ini usul dari ibu-ibu, usul dari pengurus sekolah minggu yang berkolaborasi. Mereka bilang, "Oh enggak boleh Bapak kalau enggak ada cari dana." Padahal mereka bilang, "Anda usah cari dana, nanti mau bawa makanan apa, jemaat ini bawa makanan, nanti dipilah-pilah saja siapa yang mau sumbang makan." Tetapi mereka bilang, "Enggak, orang mesti cari RW untuk bikin apa, cari dana untuk menopang." Jadi puji Tuhan ibu-ibu ini memang ibu-ibu yang berlari-lari cepat. Seperti Bapak Gembala katakan, peristiwa kebangkitan Tuhan yang dicatat oleh Alkitab, wanita-wanita, perempuan-perempuan itu yang berlari cepat. Jadi mari saudaraku, bapak-bapak, laki-laki, kita harus minimal berlari cepat juga saudaraku. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan cepat-cepat datang dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan, saya tibakan di sini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.